Amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Sekali shalom. Shalom teman-teman muda. Terima kasih buat Bang Jordi yang sudah membawa kita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Pas kebetulan nih saya dapat roti dan anggur ini dari Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Walaupun kita masing-masing punya masalah, persoalan, tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa bersukacita. Amin. Karena ketika kita bersukacita, ada kekuatan Tuhan yang mengalir, yang memulihkan hati kita. Amin. Nah, teman-teman muda, hari ini kita masih berbicara tentang keluarga. Tema besar kita tentang keluarga. Dan Kande mau sampaikan sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Karena memang waktu kita sangat terbatas. Bulan ini adalah bulan keluarga, tema besar kita. Dan gembala sidang kita Bapak Pendeta Immanuel Gatot itu mencanangkan bahwa tahun ini adalah tahun, apa ada yang ingat enggak? Tahun pemulihan, yes. Dan ini juga jadi doa kita semua, doa Ko Andre bahwa tahun ini keluarga-keluarga dipulihkan Tuhan. Amin. Karena kenapa? Begitu banyak, Kak Andre perhatikan dari tahun ke tahun, keluarga-keluarga yang sudah Kristen, ke gereja setiap minggu, bahkan tidur di gereja, tapi keluarganya gak pernah pulih. Kenapa? Karena mereka gak ngerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan mereka. Nah, berbicara tentang keluarga, sebenarnya simpel teman-teman. Tuhan pengen atau Tuhan mau supaya keluarga kita tuh diberkatin. Bilang kiri kanannya, Tuhan mau supaya keluargamu diberkati. Yes. Berbicara tentang keluarga, satu kerinduan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa pertama, Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan rindu setiap keluarga itu mendapatkan berkat. The problem is kenapa banyak keluarga yang masih ada di dalam kutuk. Bahkan keluarga-keluarga Kristen. Gitu. Karena ternyata dosa itu yang paling susah dilepaskan dari kehidupan manusia. Sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi kembali lagi kepada dosa. Akhirnya kehidupan keluarganya, kehidupan pribadinya bahkan gak ngalamin breakthrough. Nah, sore hari ini Anda mau cross check sedikit nih, berbicara tentang keluarga. Siapa teman-teman di sini yang paling suka kalau lagi ada sama-sama keluarga? Anda boleh lihat tangannya? Gue suka banget deh ketika lagi, ini kan mau Imlek nih kan. Bentar lagi mau Imlek kan, aduh pasti kumpul keluarga tuh. Siapa teman-teman sini yang paling suka kalau ada sama-sama keluarga? Jalan sama keluarga. Oh iya, yang belakang juga ya. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang kalau sama-sama keluarga tuh biasa aja. Ah biasa aja kok kalau aku lagi sama papa, mama, sama keluarga. Ada nggak teman-teman di sini yang nggak suka, kurang suka kalau lagi ada sama-sama keluarga? Aduh, bete kok kalau lagi kumpul keluarga tuh, ribet. Apalagi kalau nemenin mama ke Mangga 2. Dari Mangga 2 mulai buka sampai mulai tutup, cari-cari baju, barang, nggak ada yang dibeli satupun. Milihnya muter satu Mangga 2. Ada nggak teman-teman di sini yang nggak suka ketika ada kumpul keluarga? Atau paling menghindari kumpulan dari keluarga? Ada nggak? Kok Anda berharap nggak ada ya? Atau nggak ada yang ngaku? Jangan malu-malu. Kalau mau dipulihin Tuhan jangan malu-malu. Nah menurut teman-teman, kita discuss ya sedikit ya. Menurut teman-teman apa sih tujuan Tuhan menciptakan keluarga? Coba dari Koberni. Koberni, apa nih tujuan Tuhan menurut Koberni menciptakan keluarga? Koberni punya keluarga kan? Ada ya, enggak tiba-tiba lahir turun dari langit blek gitu, enggak. Apa menurut Koberni Tuhan menciptakan keluarga? Yang apa?
Supaya ada orang terdekat yang selalu ngingetin. Itu ya salah satunya ya. Kalau Ivi, menurut Ivi gimana? Rumah apa nih? Rumah singgah? Oh gitu ya. Oke, oke. Jadi ada pepatah mengatakan sejauh-jauhnya bangau terbang pasti balik ke rumah. Kalau menurut Cimoria apa? Tuhan menciptakan keluarga. Berbagi kasih, curhat ya. Nah menurut orang Ambon nih, saya mau tanya nih. Menurut Jordi, menurut menurut Jordi ini apa sih sebenarnya, untuk apa sih Tuhan menciptakan keluarga? Kalau orang Ambon kan biasanya, wah, salah dikit hajar gitu kan, berantem, gitu, sikut. Satu keluarga. Oh gitu ya. Jadi keluarga sebagai satu kesatuan saling mensupport ya, saling mendukung. Oke, siapa lagi ya yang belum ya? Sharon. Menurut Sharon, Tuhan menciptakan keluarga itu untuk apa sih? Saling membangun. Terus membangunkan kalau pagi, bangun-bangun gitu, enggak ya? Membangun jiwa-jiwa yang terhilang. Oh jiwa-jiwa dari mana? Iya. Jadi saya percaya, maksud teman-teman saya tangkap semuanya, bahwa keluarga itu diciptakan Tuhan itu yang jelas bukan untuk berantem, bukan untuk marah-marahan, tonjok-tonjokan gitu. Ada satu anak SD ditanya sama gurunya, Dek gimana cara kamu menyayangi mama? Jawab gimana? Dengan tidak menonjok bu, dengan tidak menendang. Gawat banget, jawabannya parah. Maksudnya adalah mengasihi, ya menghormati gitu. Nah yang jelas teman-teman, Tuhan menciptakan keluarga tadi yang Ko Andre bilang. Tuhan menciptakan keluarga untuk diberkati. Yang kedua untuk jadi berkat gitu. Jadi tujuan Tuhan menciptakan keluarga itu sebenarnya gini. Yohanes 3 ayat 16 kan bilang gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya percaya kita nggak mungkin bisa balas kasih Allah. Ada yang bisa balas kasih Tuhan di sini? Ada nggak? Ada yang berani disalib gantiin Yesus? Nggak ada, gitu. Teman-teman kita nggak mungkin bisa balas kasih Tuhan yang begitu besar. Tapi kita bisa meneruskan kasih itu. Jadi tujuan Tuhan itu membuat keluarga adalah supaya keluarga bisa merepresentasikan kasih Allah. Gitu. Dimulai dari keluarga nih. Kalau kita nggak pernah bisa merepresentasikan kasih Allah di dalam keluarga, nggak mungkin kita bisa merepresentasikan kasih Allah di luar. Nggak mungkin. Gitu. Jadi firman Tuhan kan jelas tuh bilang, kalau kalau yang kelihatan aja engkau nggak bisa mengasihi, bagaimana mungkin kau mengasihi Allah yang nggak kelihatan? Gitu. Jadi itu adalah hukum. Jadi Tuhan menciptakan keluarga itu simpel untuk merepresentasikan kasihnya nih. Gitu. Yang kedua, melalui keluarga nih Tuhan mau rencana Allah tuh terwujud gitu loh. Master plan-nya Tuhan tuh terwujud.
Master plan-nya Tuhan itu apa? Ya manusia dikembalikan. Kembali sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Gitu. Ketika manusia belum jatuh dalam dosa, manusia disebut zoe. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, manusia tidak lagi disebut zoe tapi bios. Hidup tapi mati. Suka nonton bioskop kan? Nah, itu dari kata bios. Ada kehidupan tapi mati gitu. Bios itu bisa bernafas, bisa bergerak, bisa berjalan tapi nggak berfungsi. Gitu. Nah, kerinduan Tuhan mengembalikan nih master plan-nya nih. Supaya manusia kembali lagi. Hidup kekal bersama-sama dengan Allah, memerintah selamanya. Gitu. Oleh sebab itu manusia harus kembali kepada zoe. Nggak ada jalan lain selain menerima Tuhan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hidup di dalam hukum-hukumnya Tuhan. Nah, jadi manusia ini, Tuhan ini menciptakan keluarga ini supaya rencana Allah itu terwujud lewat keluarga. Nah oleh sebab itu perhatikan nih anak-anak muda nih. Dalam konteksnya anak-anak muda nih Kak Andre berbicara. Anak-anak muda harus belajar. Harus terus belajar. Supaya ngerti nih fungsinya gitu. Karena Kak Andre temukan banyak keluarga-keluarga Kristen. Kak Andre gak usah bicara keluarga luar deh yang gak kenal Tuhan. Itu udah gak perlu lagi dibicarakan. Keluarga-keluarga Kristen yang Kak Andre temui, itu ternyata mengalami banyak masalah, persoalan, pergumulan selain memang Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi ternyata ada ketidakberfungsian di dalam keluarga itu. Gitu. Seorang ayah boleh bersama-sama dengan anaknya. Sama-sama setiap hari dia ada, tapi belum tentu dia berfungsi loh, benar gak? Seorang ibu boleh ada sama-sama dengan keluarganya setiap hari, tapi pertanyaannya dia berfungsi gak? Gitu. Banyak ayah, dia berfungsi sebagai ayah gitu loh. Maksudnya dia bekerja, dia mencari nafkah, mencari uang. Tapi hanya fungsi-fungsi physically aja ternyata. Fungsi-fungsi rohaninya gak berfungsi. Gak ada kasih, gak ada sentuhan di dalam keluarga. Gak ada saling support. Gak ada doa di dalam keluarga. Akhirnya gak aneh kalau keluarganya berantakan gitu. Nah anak-anak muda nih secara khusus nih harus ngerti nih, belajar yuk. Berfungsi di dalam keluarga. Papa punya fungsi berbeda, ibu punya fungsi sendiri. Anak-anak harus berfungsi. Seringkali yang Kak Andre temukan adalah anak-anak cuek. Taunya kebutuhannya dipenuhi gitu loh. Tapi lupa melakukan tanggung jawabnya di rumah gitu. Di sini pasti semua punya orang tua dong. Even Kak Andre yang sudah nikah aja ini masih punya mama mertua, artinya orang tua gitu. Yang dimana ya Kak Andre harus belajar memposisikan diri sebagai anak dalam hal ini. Walaupun sudah punya istri terpisah gitu. Siapa di sini yang akan menikah nanti? Yang paling dekat Bernie sama Ivy ya. Iya kan? Ketika kalian menikah, kalian masih punya orang tua enggak? Masih gitu. Dan kalian harus mengerti dan belajar fungsinya kalian itu apa gitu loh. Walaupun satu sisi kalian sudah berpisah di dalam sebuah pernikahan, sudah membentuk keluarga sendiri, tapi secara keluarga besar harus berfungsi. Kalau enggak kita temukan berapa banyak mantu-mantu yang berantem sama mertuanya. Udah nikah, udah nggak pernah nengokin papanya lagi, gitu. Nggak pernah nengokin orang tuanya lagi. Nah ini yang terjadi. Oleh sebab itu, setiap anggota keluarga harus berfungsi sebagai fungsinya. Harus berfungsi sesuai dengan fungsinya. Baik itu dia sebagai orang ayah, ibu, atau enggak konteksnya kita nih anak-anak muda. Kita berfungsi enggak? Gitu. Nah intinya keluarga yang diberkati adalah keluarga yang masing-masing anggotanya itu berfungsi sesuai dengan fungsinya. Nah anak-anak muda ini harus belajar mengerti. Anak-anak muda harus sadar pentingnya bangun hubungan yang sehat antar saudara-saudara di rumah. Dengan papa, dengan mama, dengan cici, dengan koko, dengan adik-adik. Anak-anak muda harus belajar untuk ngebangun hubungan yang sehat. Walaupun gesekan-gesekan pasti ada.
gitu. Di dalam sebuah keluarga, kakak adik itu pasti berlainan cara berpikir, berlainan mungkin kebiasaan. Ada si adiknya mungkin kalau pulang sekolah buka sepatu main lempar gitu aja pakai kaki kan, twing mental kan sepatunya. Kakaknya yang biasa hidupnya tertib, kesel lihat hal-hal seperti itu. Nah itu perbedaan-perbedaan yang seringkali bikin konflik di dalam keluarga. Yang akhirnya ujungnya keluarga kita nggak diberkati. Kok Andre menemukan nih kakak adik nih yang tinggal satu rumah gitu. Pernah kok Andre tanya gini, gimana sih lu sama cici lu? Aduh kok gue mah gak pernah ngomong sama cici gue. Lah maksudnya gimana? Lu kan tinggal kamar bersebelah-sebelahan. Enggak, gue kalau komunikasi lewat WA sama cici gue. Jadi cici gue balas, jadi lu kalau ketemu gak pernah ngomong. Kamarnya di sebelah sama cicinya tapi komunikasinya lewat WA. Akhirnya hubungan mereka satu dengan yang lain itu renggang gitu. Mereka berkomunikasi udah saking canggihnya mungkin ya. Gitu. Nggak lagi manual tapi lewat WhatsApp. Nah anak-anak muda harus ngerti nih. Berfungsi sesuai fungsinya supaya kita ngalamin yang namanya berkat Tuhan di dalam keluarga. Kalau kita nggak berfungsi, percaya deh, keributan, berantem gitu loh. Saling salah menyalahkan. Kande pernah ngalamin hal itu. Kande ini hidup dalam satu keluarga yang cukup sehat. Tapi masalahnya Kande gak ngerti. Bertahun-tahun seumuran kalian, waktu SMP, SMA lah gitu. SMP, itu papa itu kan seorang kapten kapal. Jadi dia kalau pergi bekerja di laut, itu kurang lebih 2 tahun sekali baru pulang ke rumah. Itu pun pulang ke rumah hanya 1 hari, kadang-kadang 2 hari gitu. Bahkan sebagai anak nih, kadang-kadang begitu papa pulang kita masih tidur. Nanti begitu kita bangun pagi kita dapat cerita dari si mama tuh. Bapak lu semalam pulang, hah pulang? Kok gak kelihatan batang hidungnya? Udah berangkat lagi. Itu gak balik 3 tahun. Dan kondisi itu berjalan belasan tahun. Sampai aku sendiri gak sadar bahwa aku tumbuh sebagai anak yang kurang kasih sayang bapak. Ibuku merangkap bapak juga di rumah. Dari mulai dia bikin makanan untuk anak-anaknya sampai betulin genteng, di atas genteng dia lakukan itu. Gitu. Tapi keberadaan ibu ternyata gak bisa menggantikan keberadaan seorang bapak. Dan aku bertumbuh seperti kalian biasa. Cuma ternyata ada yang missing di sini, ada yang hilang. Aku dulu kalau bilang sama mama, mah nanti pulang sekolah mau main ke rumah temen ya. Main sih ke rumah temen, cuman gak pulang bisa 2 minggu. Mah, ntar mau main ya ke rumah temen ya, gak pulang 1 bulan. Itu saya dulu. Gitu. Hidup saya balik dulu. Kalau siang itu saya lebih banyak tidur, mulai dari jam 6 sore sampai jam 4 pagi itu saya berkeliaran. Persis nokturnal, binatang yang beraktivitas pada saat malam. Gitu. Dan bertahun-tahun saya baru mengerti bahwa ternyata hidup saya ini gak balance banget deh. Hidup saya ini gak sehat banget deh. Nah ternyata saya melakukan itu karena ketidakberfungsian seorang bapak. Gitu loh. Papa saya seorang pendeta. Bahkan di kapal pun berapa kali dia membaptis anak-anak buah kapal. Gitu. Dia bukannya kurang urapan, dia sangat diurapi. Satu kali dia pernah cerita sama saya, kapalnya mengalami terjangan ombak di Samudra Indonesia. Itu ombak sampai 5 meter. Gitu. Dan di dalam kepercayaannya dia sama Tuhan, dia naik ke anjungan kapal yang paling tinggi. Dia tengking tuh ombak, dalam nama Yesus. Saya perintahkan ombak berhenti dan itu tenang. Dan itu dikonfirmasi bukan hanya oleh dia, tapi oleh anak-anak buahnya. Gitu. Bukannya kekurangan urapan, tapi ketidakberadaan dia di rumah itu sangat berpengaruh ternyata di dalam hidup saya dan hidup saudara-saudara saya. Gitu. Makanya sekali lagi kita sebagai anak-anak muda ini harus ngerti nih fungsi kita di rumah. Gitu. Pulang dari tempat ini kalau masih musuhan dengan cecenya, dengan kokohnya, dengan papa mamanya, samperin, minta maaf. Gitu. Nah pertanyaannya gini, mau gak keluarga kita diberkatin?
Simple. Mau gak keluarga kita diberkatin? Coba lihat kiri kanannya bilang ini, mau gak keluarga lo diberkatin? Coba Mat tolong buka Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Yang jelas kita mau supaya keluarga kita diberkati. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ini nyanyian ziarah Daud bilang gini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Lanjut. Ayat 2-nya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mau gak teman-teman keluarga diberkatin? Nah teman-teman gini loh, Raja Daud ini sangat ngerti bahwa dia bilang gini, ketika kita mengerti, ayat 1 dong, diulang lagi. Bahwa kalau keluarga kita mau diberkati, kita harus, dia bilang apa? Diam bersama dengan rukun gitu. Daud itu ngerti bahwa kalau kita hidup rukun, hidup kita pasti diberkatin. Hidup keluarga kita pasti diberkati. Ada yang tahu artinya rukun nggak di sini? Rukun itu ya tadi tuh yang teman-teman bilang. Rukun itu hidup dalam kesatuan, gitu. Hidup dalam damai, gitu. Terus kemudian saling support satu dengan yang lain. Itu kerukunan, gitu. Hidup dalam kasih, saling menyayangi, menghargai, gitu. Saudara, teman-teman simple. Kalau teman-teman mau kehidupan keluarga teman-teman diberkati, hidup dalam kerukunan. Hidup dalam kerukunan. Belajar untuk hidup rukun. Seperti tadi Kak Andre katakan bahwa ada masalah pasti, ada gesekan, ada perbedaan karakter gitu. Ada hal-hal yang rasanya aduh gue gak masuk nih sama papa mamah nih, ada yang begitu. Oleh sebab itu kerukunan harus kita usahakan gitu. Kerukunan harus kita bangun. Simple. Daud berkata kalau hidupmu, hidup keluargamu mau diberkati, duduk diam dengan rukun. Nah teman-teman, kalau kita hidup dalam kerukunan, Alkitab ngomong gini nih di ayat keduanya nih. Dia bilang apa? Ayat keduanya Mat boleh ditampilin. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Teman-teman kalau kita hidup rukun dalam keluarga nih, ini yang akan terjadi. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini sebenarnya merujuk ke dalam perjanjian lama di dalam Keluaran 30 kalau nggak salah. Gitu. Mulai ayat 25, ayat 21 sampai 25 kalau nggak salah. Ini adalah minyak urapan yang dipakai untuk mengurapi Harun sebagai imam. Nah ada yang unik dari minyak urapan ini. Minyak urapan ini ternyata campuran dari berbagai macam rempah-rempah yang wangi-wangi. Gitu. Itu di blend jadi satu, diolah jadi satu, dan akhirnya jadi yang namanya minyak yang baik ini. Gitu. Yang dibilangnya apa sih precious oil ya. Di dalam bahasa Inggrisnya itu precious oil. Minyaknya itu berharga banget. Gitu. Nah teman-teman kalau kita hidup di dalam kerukunan nih, kita membangun kerukunan di dalam keluarga, mulai dari keluarga, ini yang akan terjadi. Hidupmu akan jadi seperti minyak yang harum. Gitu loh. Minyak yang harum, yang hidup kita tuh wangi gitu loh. Kalau kita lihat mungkin keluarganya Rohmat, aduh kayaknya keluarganya penuh kesatuan gitu ya. Keluarganya bersatu, keluarganya saling sayang menyayangi. Itu jadi seperti mengeluarkan aroma yang wangi gitu loh. Yang dicium oleh orang lain. Bukan hanya itu, orang lain juga akan mencontoh, oh iya ya. Tapi gue diberkati banget loh dengan mama papahnya Ivi misalnya. Yang kalau pulang selalu gandengan tangan gitu. Selalu bersatu. Hidup kita tuh akan harum gitu. Seperti minyak yang meleleh ke janggut, ke leher jubah. Simple.
Kalau hidup kita mau diberkati, keluarga kita mau diberkati, hidup dalam kerukunan. Ketika kita hidup rukun, hidup kita seperti minyak yang harum yang dicium orang. Gitu. Hidup kita akan jadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, ketika kita belajar untuk hidup rukun, Daud bilang apa? Ayat yang ketiga, Mat, boleh ditampilin? Kalau hidup kita ada di dalam kerukunan, Daud bilang gini, hidupmu akan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Teman-teman, Daud bilang gini, kalau kita tinggal diam di dalam kerukunan keluarga nih, orang tua rukun terhadap anak, anak juga begitu terhadap orang tua, terhadap saudara-saudara di rumah. Daud bilang, kita akan jadi seperti embun gitu. Nah setelah aku Anda pelajari, embun itu, dia itu sifatnya menyegarkan. Ini dunia ini kalau nggak ada embun bahaya loh, kering. Bagaimana embun itu dibutuhkan memang untuk menyegarkan alam ini. Embun itu satu hal yang membawa kesegaran, dia membawa keteduhan. Makanya kalau kita jalan ke puncak tempat dingin itu kita suka menemukan embun-embunnya di atas rumah, di daun-daunan gitu. Itu membawa kesegaran, membawa kesejukan gitu loh. Embun itu yang membawa kehidupan. Daud lagi mau ngomong gini, ketika engkau hidup rukun, membangun kerukunan di dalam keluargamu gitu. Hidupmu akan seperti embun yang selalu bawa kesejukan buat orang. Gimana mungkin orang sejuk lihat hidupmu kalau begitu ngelihat berantem sama papanya. Gitu. Kok Andre pernah nyaksiin suami istri, ini tetangga loh, tetangga. Dan mereka pendeta, si suaminya pendeta. Waduh kalau bicara soal firman udah jago banget deh. Satu kali aku lagi naik motor, begitu belok ke tikungan aku kaget sekaget-kagetnya. Kenapa? Dia lagi jambak rambut istrinya, dia lagi seret istrinya. Gitu. Dan itu disaksin oleh banyak orang di pinggir jalan besar. Itu yang terjadi. Orang gak akan melihat keteduhan, kesegaran dalam hidup kita kalau kita gak pernah belajar duduk simple, hidup rukun aja. Gitu. Ini akan ada kesegaran nih di dalam keluarga, rohani kita di gereja ini ketika kita belajar hidup rukun. Teman-teman muda belajar membangun kerukunan satu dengan yang lain. Gitu. Kenapa banyak rumah tangga pecah? Karena ini, gak mau belajar kerukunan. Kenapa banyak perusahaan-perusahaan besar terpecah, yang akhirnya hancur? Kita temukan kan keluarganya berantem kan? Gara-gara apa? Gara-gara warisan. Gitu. Begitu orang tuanya pemegang stakeholder tertingginya meninggal, anaknya berantem, berebut warisan. Gitu. Mereka nggak ngerti betapa pentingnya kerukunan. Nah oleh sebab itu sederhana nih, kalau hidup keluarga kita mau diberkati, belajar anak-anak muda untuk membangun kerukunan. Firman Tuhan jelas berkata ketika kita bangun kerukunan di dalam keluarga kita, hidup kita seperti minyak wangi. Teman-teman gak perlu pakai minyak wangi gitu. Percuma pakai minyak wangi paling mahal kalau hidupmu bau. Serius. Percuma Anda pakai Versace atau pakai sebutin aja minyak wangi yang termahal. Kalau karaktermu jelek, kalau engkau suka sikut kiri kanan, kalau engkau suka jelek-jelekin orang, percuma gitu loh. Tapi ketika engkau mulai belajar hidup di dalam kerukunan kan ada saling memperhatikan, benar gak? Ada kasih, gitu, ada kehangatan, ada saling care satu dengan yang lain. Hidup kita akan wangi, percaya deh. Jangan di rumah, nih di sini nih, kita jaga kerukunan aja. Kita rukun aja. Pasti nih bangku-bangku kosong nih, ruangan ini gak akan muat. Karena wanginya akan kecium orang. Aduh enak ya datang ke sing ya, kayaknya positive vibes banget ya gitu loh. Jangan orang begitu duduk, vibesnya gak enak nih kok. Anak-anak muda gitu kan, ini vibesnya gak enak nih. Gitu loh. Jadi yang kalian bangun bukan hanya perkataan, tapi karakter tingkah laku itu harus dibangun gitu. Ketika kita bangun kerukunan, saling care gitu kan. Kayak Bang Rohmat kan suka keliling sekarang kan, ketemu dengan teman-teman kan, tanyain care, masalah kamu apa,
saling doain gitu loh, saling support. Itu akan terjadi kerukunan. Itu yang nggak pernah kita bangun gitu. Anak-anak muda tuh cenderung punya keegoisan memang yang unik. Pengen diperhatiin, pengen didengar, tapi nggak mau denger pendapat orang lain gitu loh. Pengen diduluin, tapi ngeduluin orang susah banget gitu. Nah ini yang terjadi, jadi simple. Ketika hidup kita mau belajar untuk rukun, bangun kerukunan di rumah tangga. Makanya Kak Andre bilang selesai dari ini, kalau masih ada konflik dengan orang tua, mumpung belum Imlek nih. Samperin orang tua, mah bukan cuma Kyonghi mah Kyonghi, bukan. Tapi mah minta maaf kalau ada salah, pah minta maaf kalau ada salah. Kak, dek minta maaf gitu loh. Kadang-kadang seorang kakak gengsi minta maaf sama adiknya karena merasa lebih senior gitu loh. Itu yang jadi lingkaran setan. Akhirnya gak selesai-selesai masalahnya. Nah ketika kita mau belajar hidup rukun, bangun kehidupan yang rukun. Daud dengan jelas bilang bahwa hidup kita ini akan menyebarkan bau semerbak seperti minyak yang turun ke kepala Harun gitu loh. Terus kemudian yang kedua, hidup kita ini jadi seperti embun yang kemana-mana tuh seger gitu. Yang kemana-mana tuh kalau ada dia tuh aduh kayaknya jadi hangat gitu ya, jadi menyegarkan gitu. Nah ini yang terjadi. Yang terakhir kok Anda mau bilang gini, kalau kamu mau hidup diberkati, jadi berkat dalam berkat, hiduplah dalam kerukunan. Karena ketika teman-teman hidup dalam kerukunan, yang jelas Allah pasti senang. Ketika kita hidup rukun nih dalam keluarga, itu Allah pasti senang banget karena itu memang tujuan Tuhan. Gitu loh. Tujuan Tuhan. Seperti yang Anda bilang tadi bahwa kita harus merepresentasikan kasih Allah. Kasih kita di keluarga itu nanti yang akan kita bawa keluar. Gitu. Ketika kita hidup dalam kerukunan, Allah pasti senang. Dan ketika Allah senang, Anda percaya Allah akan mencurahkan berkat-berkatnya dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Tuhan berkati kita semua.